Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ibu minta tolong on cam ya. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran pagi ini, ya, Ibu minta tolong salah satu pimpin berdoa. Ilham, tolong. Atau Rizam boleh. Saya aja, Bu. Boleh, silahkan. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Oke, terima kasih Ilham. Ya. Belum memulai, gimana nih untuk persiapan pagi ini? Sudah siap untuk melanjutkan materi kita yang sebelumnya? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap. Siap ya. Oke. Gimana dengan internetnya? Oke ya? Mudah-mudahan juga di Ibu di sini internetnya tidak terkendala ya. Amin. Oke. Sebelum memulai, Ibu absen dulu kalian ya. Sebenarnya tadi kalian masuk satu-satu udah Ibu absen sih, cuman kalian ini aja masuk di Ibu share screen. Maaf, Ibu chat di link WA saja. Nanti kalian klik absen di sana ya. Bentar ya. Ini linknya. Bentar. Oke, itu linknya bisa kalian buka untuk presensi hari ini ya. Oke, Bu tunggu 3 menit. Nah. Oke, sudah masuk semua. Terima kasih atas absennya ya. Tetap semangat mengikuti pelajaran walaupun di masa pandemi ya. Karena kita sekarang masih tetap paruh-paruh, daring iya, luring iya. Mungkin kalian juga jadi lebih banyak waktunya, daring iya, luring iya, ya kan? Jadi tetap jaga kesehatan ya. Kemudian ketika keluar rumah selalu memakai masker, cuci tangan yang rajin, makan makanan yang sehat, kemudian tidak begadang ya. Tidur tepat waktu. Oke? Tetap semangat ya, dan selalu bahagia. Oke. Sebelum Ibu lanjutkan, ya, Ibu akan menanyakan pelajaran kita minggu kemarin
juga tentang emulsi, ya. Hanya mengingatkan sedikit. Masih ingat nggak pelajaran yang minggu kemarin nih tentang emulsi? Kita belajar tentang apa aja? Ada yang masih ingat? Ilham, tentang apa minggu kemarin? Tentang pengertian emulsi, bahan-bahan emulsi, sama contoh-contoh emulsi. Contoh-contoh emulsi. Ada yang menambahkan? Bagus sekali jawabannya ya. Itu sudah termasuk di awal pembelajaran kita. Ada yang mau menambahkan? Elva, minggu kemarin kita belajar tentang apa, Nak? Tipe-tipe emulsi. Terus bahan Ya, emulgator. betul. Macam-macam emulgator. Ya. Oke. Ada yang lain mau menambahkan? Tipe emulsi, ada tipe apa aja? Minyak dalam air, air dalam minyak. Iya, betul sekali, Nufus. Terima kasih. Alhamdulillah kalian masih mengingat ya pelajaran minggu kemarin yang akan sangat berhubungan dengan minggu ini gitu. Jadi tolong jangan dilupakan ya. Oke, Ibu masuk ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebentar, Ibu share screen. Sudah kelihatan? Belum, Bu. Oke, loading ya. Masih muter-muter ya? Iya, Bu. Muter. Iya, Bu. Belum kelihatan ya, Nak? Belum, Bu. Belum, Bu. Masih loading. Loading. Masih Udah, loading Bu. ya? Udah kelihatan, Bu. Ya udah, Bu. Oke. Nah, kita belajar hari ini tentang emulsi, melanjutkan pelajaran yang minggu kemarin, ya. Tapi kita belajar tentang cara pembuatan dan alat-alat, pengenalan alat-alat emulsi, ya. Nah, ini kita pembuatan obat-obat dalam bentuk emulsi, kemudian kalian mengenal berbagai macam alat-alat untuk membuat emulsi. Yang kalian tahu kan selama ini alat-alat di lab kita ya alat-alat yang sederhana saja, mortir dan stamper, ya. Nah, ini kompetensi kita hari ini. Menerapkan pembuatan sediaan obat bentuk emulsi dengan indikator yang pertama menentukan prosedur pembuatan sediaan obat dalam bentuk emulsi. Kemudian yang kedua merinci pembuatan obat sediaan bentuk emulsi berdasarkan bahan penyusunnya.
Yang ketiga, menganalisis cara pembuatan sediaan obat bentuk emulsi. Nah, yang keempat, yang membuat kita menunjukkan alat untuk membuat sediaan obat dalam bentuk emulsi. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui penerapan model pembelajaran problem based learning. Jadi ada masalah ya, di latar belakangi masalah. Kemudian dengan pendekatan STEAM diharapkan kalian sebagai peserta didik dapat mengolah informasi dari berbagai sumber belajar, itu dari buku ajar kalian atau video. Kalian dapat menentukan merinci pembuatan sediaan emulsi berdasarkan bahan dasar penyusunnya, menganalisis cara pembuatan emulsi, menunjukkan alat untuk membuat sediaan obat dalam bentuk emulsi dengan tepat dan benar, ya, serta berkarakter disiplin, kreatif, percaya diri, dan dapat bekerja sama dengan kelompok. Nanti kita ada kelompok untuk diskusi. Oke. Selanjutnya, ini adalah contoh sediaan dalam bentuk emulsi yang sering kalian temui ya. Kurkuma plus, Scott emulsion, seperti itu. Yang paling banyak, ya paling terkenal adalah Scott emulsion. Nah, ini ada video yang kalian saksikan. Oke, sebelum video, Ibu mau pretest dulu ya. Ibu kasih soal. Oke, sebentar Ibu stop share. Nanti kita lanjutkan di video. Ada pretest yang harus kalian isi. Ya. Kalian jawab untuk mengetahui saja sejauh mana pengetahuan yang kalian ketahui tentang alat emulsi, kemudian tentang cara pembuatan emulsi dari materi yang Ibu berikan di Google Classroom. Oke, linknya ini nanti bisa kalian buka. Ibu berikan lewat chat ya. Sebentar. Bentar ya. Sebenarnya linknya ini sudah Ibu kasih ke itu juga ya. Grup WA kita. Nah, ini linknya, sebentar. Itu linknya, bisa kalian jawab. Ibu kasih waktu 5 menit. Bisa dibuka? Hah?
Oke. Udah bisa lihat ya? Semua linknya bisa dibuka? Coba klik. Halo, bisa dibuka linknya, Nak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, coba dijawab yang kamu tahu ya, yang bisa dijawab dengan pengetahuan yang sudah kamu baca dari materi. Oke. 5 menit ya. Hanya 5 soal. Oke, sudah kerjakan semua? Oke. Ya. Sudah dikerjakan semua ya? Ada, mungkin ada beberapa dari kalian yang belum paham semuanya. Ya, oke. Nanti setelah ini kita adakan post-test untuk melihat apakah eh, hasil dari pretest kalian tadi itu sama dengan post-test nanti. Oke? Nah, Ibu lanjut ke share screen, kita lihat video ya. Masih muter-muter ya. Sudah kelihatan, Nak? Sudah, Bu. Oke. Akan Ibu mulai videonya.
Oke, ini cara Baker ya. Kalau kalian saksikan nih. Oke. Itu adalah video cara pembuatan emulsi, ya. Kalian bisa lihat ada dua cara ya. Dari video tadi, ada yang mau menjelaskan sedikit apa yang kalian saksikan dari video tadi? Cara pembuatan emulsi yang pertama, dia menggunakan alat ya. Alat apa namanya? Alat apa? Ultraturaks ya, Bu? Iya, betul. Dia menggunakan alat ultraturaks ya. Kalau di universitas ataupun di kampus-kampus farmasi, mereka sudah lebih canggih lah ya. Tidak seperti kita. Kalau kita menggunakan apa untuk membuat emulsi? Mortir dan stemper. Iya, betul. Mortir dan stemper ya. Karena secara manual ya kan itu sebenarnya cukup untuk kalian ketahui bagaimana cara pembuatan emulsi, tapi yang paling bagus itu yaitu tadi dengan menggunakan alat-alat seperti mixer ataupun tadi alat namanya ultraturaks ya, ada colloid field seperti itu. Karena kan pembuatan emulsi seperti yang kalian lihat di video tadi menggunakan kecepatan. Sama seperti halnya kalian membuat nanti di lab itu kecepatan tangan kalian. Yang kadang-kadang sediaan emulsi itu jadinya nggak jadi karena capek Bu gitu ya. Ada dua perbedaan tadi kan di video. Yang pertama menggunakan alat namanya ultraturaks, yang kedua seperti apa tadi pembuatan emulsinya? Ada yang bisa menceritakan sedikit? Rika atau Adel bisa? Elva? Untuk pembuatan yang kedua video tadi? Itu di Ayo. Baker Glass ya, Bu? Iya, di Baker Glass dengan menggunakan Baker Glass di atasnya cawan, terus dilakukan apa tadi? Kayak pemanasan gitu. Iya, betul. Dengan pemanasan, ya. Emulgatornya tadi bisa lihat dia menggunakan apa tadi? Ilham bisa lihat nggak tadi?
videonya? Pakai Iya, twin, betul. Bu. Twin, iya benar. Twin dan span ya. Jadi kan ada yang emulgator yang mengikat minyak, kemudian ada emulgator yang mengikat air tadi, ya twin dan span tadi. Masing-masing yang satu yang suka minyak dilarutkan dengan minyak, yang suka dengan air dilarutkan dengan air. Ya, kemudian dilakukan pemanasan. Itu menggunakan metode Becker namanya, ya. Kita belum pernah melakukan itu. Oke, jadi cukup paham ya untuk di awal cara pembuatan emulsi? Paham, Bu. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Nah, di sini Ibu ada LKPD yang harus kalian kerjakan secara berkelompok ya. Nanti kita bagi menjadi 3 kelompok, betul ya? Nanti Ibu breakout room kalian. Oke. Breakout room 4 orang ya. Seperti kelompok yang kemarin aja ya, Nak ya? Iya, Bu. Bu. Oke, minggu kemarin sebentar ya. Kelompok 1 itu ada kelompok 1 ada Elva, Rika, Sahrizam dengan Abel ya. Iya, Bu. Oke. Sudah. Kemudian yang kelompok 2 itu ada Unggul, Aurel, Adel, ya. Unggul, Aurel, dan Adel ada ya. 25 menit cukup ya, Nak ya? Iya, Bu. Oke. Bu. Nanti dari LKPD itu seperti ya yang kemarin kalian kerjakan diskusi kemudian presentasi ya. Kita presentasi dulu 10 menit kelompok ya presentasi ya. Oke, nanti Ibu breakout room dulu. Semua sudah masuk ke breakout room masing-masing ya.
Recording in progress. Yaudah kayak gitu ya. Kita udah nyiapin tuh. Oke. Kita tinggal share screen sama presentasi duluan pertama Rika. Terus habis itu baru Abel. Baru Abel 2, terus baru Iya, iya. Eva. Kan presentasinya. Bos. Oke, Oke, oke. belum masuk. Coba Rika share apa tuh, Pak? Bisa gak sih? Share screen-nya nanti kan. Ini nggak bisa ya? Ada buatnya. Kenapa? Share di sini nggak bisa. Maksudnya kan kita lagi diskusi ntar kayak gininya. Bisa aja. Itu lihat yang di itu aja yang dikirim di WA sama Rika tadi yang jawaban kita. Coba. Berarti nanti gue yang pertama ya presentasinya. Terus Adele, Aurel,
info ini buatan apa? Insentif. Nah, kita harus ganti lah. Terus udah gitu selesai insentif ada nih setting. Kita tadinya hilang, saya baru di SPDS, PTJM-nya. Halo, Assalamualaikum. Sudah masuk ke room besar semua ya? Iya, udah, Bu. Untuk LKPD tadi semua sudah selesai dikerjakan ya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, sudah bisa dan siap untuk presentasi? Sudah, Bu. Dimulai. Ya, Bu. Kelompok 1 bisa share screen hasilnya. Silakan siapa yang mau dari kelompok 1 untuk presentasi. Kelompok 1 Abel, Rika sama Nufus ya. Dirimu nggak unmute kan? Coba unmute dulu. Elva atau enggak Rika Bu yang share nanti Bu. Oke, baik, silahkan. Silahkan Rika atau Elva, silahkan. Elva bisa share screen? Sebentar, Bu, lagi dicoba. Sepertinya kita semua kendala sinyal ya. Ya, inilah masalah kalau daring ya, Nak ya. Mesti bersabar karena kita tidak bisa ngapa-ngapain kalau udah masalah sinyal kan. Kita tunggu aja temennya ya. Santai aja. Nggak usah tegang. Karena Ibu santai aja, Nak.
Udah, Rik. Udah kelihatan, Pak. Iya, buka dokumennya, Nah, udah. Udah. Oh iya, Pak. Udah tampak, Nak, udah tampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil diskusi dari kelompok 1 tentang formula emulsi minyak ikan gurame. Jadi formula minyak ikan gurame ini kita bersumber dari jurnal Pharmacos Fikes al-Irsyad al-Islamiyah Cilacap. Judulnya formulasi minyak ikan gurame sebagai suplemen makanan. Di resepnya ada minyak ikan gurame 5%, Win 83,6%, Pan 80 0,4%, aspartam 0,2%, perasa jeruk 1%, pewarna orange SBC 0,2%, santan gam 2,5%, aquadesnya 70,9%. Berdasarkan komponen emulsi yang ada dalam resep minyak ikan gurame, diperoleh kesimpulan minyak ikan gurame fase terdispersi, yaitu ada Pan 80 sebagai emulgator, Win 80 sebagai emulgator, aspartam sebagai pengawet, perasa jeruk seharusnya di sini harus dituliskan korigen sebagai korigen odoris, pewarna orange-nya korigen kaloris, santan gamnya sebagai pengental, dan aquadesnya sebagai pelarut atau zat tambahan. Baik, presentasi akan dilanjut oleh Muhammad Adel. Rika jangan kemana-mana. Iya, aku udah bilang Adel belum baca. Iya belum, maaf. Tadi ada ini suara mesin air gitu guys. Cara pembuatan Pan 80 dan minyak ikan gurame dipanaskan pada suhu 75 derajat Celcius. Dihomogenkan dengan magnetic heater stirrer fase minyak. Untuk masa 1, santan gum dikembangkan menggunakan aquades panas. Untuk masa 2, Twin 80 dilarutkan menggunakan aquades panas fase air. Untuk masa 3, campurkan fase minyak ke dalam fase air sedikit demi sedikit menggunakan magnetic heater stirrer. Aduk hingga membentuk emulsi, tambahkan santan gum yang sudah mengembang, aduk atau masukkan aspartam ke dalam campuran, aduk ad homogen. Masukkan perasan jeruk dan pewarna orange ke dalam campuran, aduk ad homogen. Masukkan sisa air, aduk ad homogen, masukkan ke wadah dan beri etiket. Uraiannya, tujuan memvariasikan konsentrasi Twin 80 dengan Pan 80, yaitu untuk memperoleh formula dan stabilitas fisik yang memenuhi persyaratan sebagai sediaan emulsi. Setelah berada dalam sediaan, tipe emulsi yang dihasilkan adalah minyak dalam air. Menggunakan magnetic stirrer heater supaya mempermudah proses kelarutan dan campuran dari minyak ikan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Elva Nur Hafifah. Oke, baik. Terima kasih, Rika.
Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 1, jawaban untuk nomor 1 yaitu komposisi Scott emulsion ada minyak ikan kod, sorbitol, sukrosa, kalsium hipofosfit, santan gam, sodium hipofosfit, propilen glikol, alginat, HCl, potasium sorbat, metil salisilat, benzildehid, cassia oil, cinnamon oil atau clove oil, dan air. Minyak ikan sebagai zat aktif, sorbitol sebagai korigen saporis, sukrosa sebagai korigen odoris, kalsium hipofosfit sebagai zat aktif sumber kalsium, santan gam sebagai pengental, benzildehid sebagai pengawet makanan, cassia oil dan cinnamon oil sebagai korigen, propilen glikol, alginat sebagai emulgator dan pengental, HCl sebagai zat tambahan atau pengatur daftar atau buffer, metil salisilat sebagai korigen, dan potasium sorbat sebagai pengawet. Terima kasih Alfa. Presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Syahri Zamzani. Yaitu untuk cara pembuatannya, yang pertama, setarakan timbang bahan obat. Lalu yang kedua, larutkan santan gam dalam air panas hingga mengembang massa 1. Tambahkan propilen glikol, alginat, aduk hingga homogen dengan mixer. Terus yang ketiga, masukkan minyak ikan ke dalam campuran dan aduk hingga membentuk korpus emulsi. Yang keempat, campurkan kalsium hipofosfat dengan sukrosa dan sorbitol, aduk homogen, masukkan ke dalam campuran, aduk homogen. Itu yang kelima, masukkan HCl ke dalam campuran, aduk homogen dengan mixer. Itu yang keenam, masukkan HCl ke dalam campuran, itu aduk homogen. Yang ketujuh, masukkan benzaldehid ke dalam campuran, aduk homogen, masukkan ke dalam botol. Dan yang terakhir, masukkan oleum sinamoni metil salisilat ke dalam botol, lalu kocok larut. Tadi presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih satu atas presentasinya. Tadi menggunakan minyak ikan gurame ya. Oke. Berikan oplos dulu sebelumnya nak buat kelompok 1. Terima kasih. Oke. Sebelum kita ajukan adakan tanya jawab, lebih baik kita lanjutkan presentasi yang 2 kelompok lagi ya. Nanti setelah itu baru kita tanya jawab. Oke. Selanjutnya untuk kelompok 2 bisa presentasi. Oke, Bu. Silakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok 2, berdasarkan resep emulsi parafin, kita mencari sumber dari buku Ilmu Meracik Obat, M. Anif, halaman 141. Resepnya parafin liquid 500 ml, CMC 5,5, asam tartat 0,5, sakarum 0,05, vanilin 0,05, dan aqua at 1 liter. S. Vesper. Berdasarkan resep tersebut, maka komponen emulsinya adalah tipe emulsi minyak dalam air. Parafin liquid di situ sebagai fase terdispersi, CMC sebagai emulgator, asam tartat sebagai korigen,
sakarum sebagai korigen saporis, vanilin sebagai korigen saporis, dan aqua sebagai zat tambahan atau fase pendispersi. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Adelia Sadrian. Cara pembuatannya yaitu setarakan timbangan dan timbang bahan obat. Kembangkan CMC dalam air hangat hingga mengembang, gerus homogen. Gerus parafin liquid dalam mortir dan tambahkan mucilago CMC yang sudah mengembang. Gerus homogen hingga membentuk korpus emulsi. Larutkan asam tartat dalam air secukupnya, masukkan ke dalam campuran, aduk ad homogen. Campurkan sakarum ke dalam air secukupnya, masukkan ke dalam campuran, aduk ad homogen. Masukkan vanilin yang telah dilarutkan dalam air, masukkan ke dalam campuran, aduk ad homogen. Setelah itu di sini ada contoh emulsi resep minyak zaitun dari Ilmu Racik Obat M. Anif halaman 134. Di sini ada resipe oil olive 20 gram, pulv gumi Arab quantum satic, sirup simplex 20 gram, aqua des at 200 gram, signa 4 die coclir 1. Sini ada keterangannya oleum olive sebagai fase minyak atau zat terdispersi, terus PGA sebagai modulator dan sirup simplex sebagai pemanis atau korigen saporis, dan aqua sebagai pelarut atau zat tambahan. Terus jawaban soal uraiannya yaitu komponen emulsi pada resep minyak zaitun, oleum olivarium sebagai fase terdispersi, PGA emulgator, sirup simplex, korigen saporis, air fase pendispersi. Terus prosedur pembuatan emulsi minyak zaitun dapat dilakukan dengan metode gombasa karena minyak zaitun termasuk minyak lemak. Jumlah PGA-nya adalah setengah jumlah minyak yaitu 20 kali setengah / 10 gram, maka cara pembuatannya yaitu yang pertama gerus homogen PGA dengan air sejumlah 1,5 kali dari jumlah PGA. Maka air PGA sama dengan 1,5 kali 10 gram yaitu 15 gram. Lalu gerus hingga membentuk korpus emulsi. Yang kedua, masukkan minyak zaitun sedikit demi sedikit, lalu gerus saat korpus emulsi. Yang ketiga, masukkan sirup simplex dalam korpus, gerus atau homogen, lalu masukkan air dan gerus hingga homogen. Masukkan ke dalam wadah dan beri etiket putih dan label kocok dahulu. Jumlah PGA untuk mengemulsi minyak zaitun adalah setengah dari minyak lemak, yaitu 20 kali setengah / 10 gram. PGA dipilih sebagai modulator karena untuk mengemulsi tipe M/A umumnya digunakan PGA sebagai modulator selain mudah didapatkan, pH-nya juga netral.
HLB-nya di harga 8. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 sudah melakukan presentasi, kemudian juga kita lanjutkan dulu ya ke kelompok 3 untuk presentasi, nanti baru kita tanya jawab. Oke, selanjutnya ya sebelum kelompok 3 melanjutkan, berikan oplos untuk kelompok 2 yang sudah presentasi dan berdiskusi. Oke, terima kasih kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 3 bisa presentasi. Ya, Bu, tunggu. Udah kelihatan belum? Udah, Fus. Udah, Dah, Najwa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai emosi minyak ikan. Emosi minyak ikan ini memiliki tipe emosi minyak dalam air yang bersumber dari jurnal emosi minyak ikan Lemuru, Fatihul Husni, formulasi, dan uji stabilitas fisik sediaan emosi minyak ikan Lemuru. Resipe oleum lekoris aseli 5%, oleum lekoris aseli sebagai fase terdispersi, gliserol 4,5%, PGA sebagai emulgator, PGA 15%, santan gam 101%, BHT 0,05%, sakarin 0,1%, natrium benzoat 0,1%, essence orange 4, Aquades at 100%. Di sini PGA berfungsi sebagai emulgator, gliserol sebagai pengental, santan gam sebagai pengental, BHT sebagai antioksidan, natrium sakarin sebagai pemanis, natrium benzoat sebagai pengawet, essence orange sebagai korigen, dan aqua sebagai fase pindispersi atau fase luar. Slide berikutnya akan dibacakan oleh Nufus. Cara pembuatan emosi 1. Gam Arab dibuat mucilago dengan penambahan air menggunakan mixer kurang lebih 15 menit. Fase air. Kedua, minyak ikan ditambahkan BHT. Dihomogenkan dengan homogenizer kecepatan 30 rpm selama 1 menit. Yang ketiga, tambahkan fase minyak sedikit demi sedikit ke dalam fase air. Menggunakan mixer selama share screen-nya keluar ya. Share screen-nya keluar gak sih? Iya, Fus keluar. Ya. Maaf. Diulang lagi ya. Cara pembuatan emosi, gam Arab dibuat mucilago dengan penambahan air menggunakan mixer, kurang lebih 15 menit fase air. Yang kedua, minyak ikan ditambahkan BHT, dihomogenkan dengan homogenizer kecepatan 30 rpm selama 1 menit. Yang ketiga, tambahkan fase minyak sedikit demi sedikit ke dalam fase air menggunakan mixer selama 15 menit hingga membentuk korpus emulsi. Yang keempat, gliserin ditambahkan air kemudian dicampur ke dalam santan gam hingga mengental atau dikembangkan. Lalu masukkan ke dalam korpus emulsi. Terus yang kelima, tambahkan natrium benzoat ke dalam campuran aduk homogen. Yang terakhir atau yang keenam, tambahkan sakarin dan essence ke dalam campuran aduk homogen. Terakhir, tambahkan ke dalam campuran aduk hingga homogen menggunakan mixer.
Uraiannya akan dibacakan oleh Jenis. Uraian. Pertama, dipilih PGA sebagai emulgator karena PGA emulator alam yang termasuk koloid hidrofilik yang bekerja dengan cara menyelubungi globul minyak dengan memberikan lapisan. Gam Arab digunakan pada konsentrasi 10-20%. Santan gam menambah kekentalan yang tinggi pada konsentrasi rendah. Yang ketiga, BHT untuk mencegah antioksidan pada konsentrasi 0,01-1%. Sakarin sebagai pemanis dan pengharum tujuannya untuk menutupi bau dari minyak ikan yang tidak enak. Sakarin umumnya digunakan pada konsentrasi 0,02-0,05%. Metode yang digunakan adalah metode gom basah menggunakan alat mixer. Selanjutnya jawabannya dibacakan oleh Sidik. Jawaban soal nomor 2. Prinsipal paraffin liquid 60, emulgator QS, aqua A 300. Ditanya bahan tambahan apa? Ya, bahan tambahan apa saja yang dapat ditambahkan ke dalam emulsi? B. Apakah metode dan cara pembuatan emulsi tersebut? Jawab. Bahan tambahan yang dimasukkan dalam emulsi adalah pengawet karena tipe emulsinya adalah minyak dalam air, sehingga membutuhkan pengawet untuk mencegah kerusakan fisika dan kimia emulsi. Corrigan odoris untuk menambah aroma emulsi, misal dengan oleum cinamomi. Antioksidan supaya emulsi tidak mudah teroksidasi sehingga mudah tengik. Koringan saporis yaitu sirup simplex untuk menambah rasa dari emulsi parafin liquid. Terus emulgator yang digunakan adalah PGA. Cara pembuatan dengan metode gom kering ataupun gom basah. Cara pembuatan gom basah, gerus homogen PGA dengan air sejumlah 1,5 kali dari jumlah PGA. Maka air PGA 1,5 dikali 10 gram sama dengan 15 gram. Terus hingga membentuk korpus emulsi. Masukkan parafin sedikit demi sedikit sehingga korpus emulsi terbentuk. Masukkan sirup simplex ke dalam korpus gerus hingga homogen. Masukkan air dan gerus hingga homogen. Masukkan ke dalam wadah dan label kocok dahulu. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3 sudah presentasi dengan bagus ya, dan hasil kerja kalian sangat-sangat Ibu hargai, apresiasi banget untuk diskusi kelompok. Kalian sudah berdiskusi dengan baik dan melakukan presentasi dengan baik. Berikan oplos untuk kelompok 3. Terima kasih, Nak. Oke. Selanjutnya kita ada waktu tanya jawab 5 menit dari hasil presentasi teman-teman kalian ya. Jadi ada 3 minyak yang digunakan ya. Itu ada minyak ikan gurame, kemudian tadi ada minyak zaitun, olive oil ya. Kemudian ada parafin, kemudian minyak ikan biasa. Ya, betul? Yang kalian ambil tadi cara pembuatannya. Nah, untuk cara pembuatan ada 2 metode. Betul tidak?
Dari LKPD yang kalian kerjakan tadi? Iya, Bu. Nah, oke. Metode apa saja yang kalian rencanakan tadi untuk membuat membuat emulsi tadi? Untuk minyak ikan tadi kelompok yang ketiga ya, menggunakan metode apa? Pakai mixer, Bu. Oh, menggunakan alat mixer. Oke. Kalau untuk kelompok 2 tadi menggunakan alat apa? Sama ya? Kelompok 2 tadi Ilham menggunakan alat tadi, alat apa Ilham? Mixer juga ya? Mortir dan lumpang doang. Lumpang sama alu doang, mortir dan stamper saja ya, berarti. Oke, secara manual. Nah, yang pertama, kalau minyak ikan gurame tadi, kayaknya menggunakan alat, bukan? Alat mixer ya Bu, sama magnetic stirrer. Nah, magnetic stirrer ya. Oke. Dari presentasi teman kalian, ada tidak yang masih belum mengerti atau belum paham apa yang dikerjakan teman kalian? Boleh kalian tambahkan ataupun sanggah, silahkan kita diskusi. Menurut kalian? Ada yang perlu ditanyakan? Oke? Oh, oke. Nah, Ibu coba untuk share screen materi kita tentang alat-alat. Oke ya, sebentar. Enggak ada. Oke, sebentar ya, Ibu coba buka untuk share screen. Sinyal kayaknya emang lagi nggak bersahabat banget.
Iya, Bu. Oh, gitu. Hilangan. Oke, untuk menunggu share screen Ibu yang belum kebuka, Nak, ya. Kan Ibu sudah kasih materi media ajar di grup ya, di Google Classroom juga di grup. Itu ada beberapa cara, ya kan? Metode untuk pembuatan emulsi. Yang pertama metode basah, kedua metode kering, kemudian yang ketiga itu ada metode menggunakan botol, ya. Metode kocok botol. Yang pertama metode kering itu adalah minyak dengan emulgator kita tambahkan, ya. Jadi serbuk emulgator ditambah minyak, kita gerus homogen, kemudian ditambahkan air sebagai pembasahnya, ya. Oke, kalau untuk itu metode kering, metode basah, air dengan emulgator digerus halus, kemudian ditambahkan air, gerus homogen, kental, baru ditambahkan minyak. Itu perbedaannya antara metode basah dengan metode kering, ya. Nah, kalau untuk metode botol itu dengan dikocok kuat, bisa kalian bayangkan seperti barista kopi, ngerti nggak? Ya, itu mengocok kopi ya dengan kekuatan, ya kan. Nah, kalau pembuatan emulsi metode botol itu juga seperti itu, ya kan. Jadi ini untuk bahan-bahan yang mudah menguap, ya. Yang mudah menguap menggunakan botol, jadi dengan
dikocok kuat. Oke, itu untuk 3 metode pembuatan. Sampai di sini ada yang kamu mau tanyain dulu nggak untuk metode pembuatan? Nah, yang kalian presentasikan tadi, ya kan? Itu Ibu lihat rata-rata menggunakan metode basah, betul? Betul nggak? Yang untuk kelompok 1, metode apa? Oke. Dengar suara Ibu, kalau untuk kelompok 1 tadi menggunakan metode apa menurut kelompok 1 sendiri dan yang lain? Ada fase terdispersi, kemudian ada emulgatornya. Halo, kedengaran suara Ibu? Ibu kan ya? Iya, kedengeran, Bu. Kedengeran, Bu. Oke. Untuk kelompok 1 tadi, kira-kira menggunakan metode apa? Kering ya, Bu? Kering? Bagaimana tadi Elva cara pembuatannya kalau kering? Kalau metode kering, emulgatornya nggak dibasahi dengan air, tapi langsung ke minyaknya itu. Oke. Ini dibaca ulang yang tadi saya presentasi, Bu. Enggak. Jadi, kan seperti yang kamu tulis tadi, minyak ditambahkan emulgator, kemudian digerus halus, dan ditambahkan air, ya. Betul? Untuk kelompok 1? Iya, Bu. Oke, itu metode kering. Nah, untuk kelompok 2 dan 3, itu menggunakan metode apa tadi? Kelompok 3 menggunakan metode gembasa, Bu. Menggunakan metode gembasa. Gembasa seperti apa? Pakai PGA, ditambahin air sampai terbentuk mucilago. Oke, betul. Jadi minyak, emulgator, ditambah air, gerus halus homogen, ya kan? Sudah sediaan kental, kemudian ditambahkan minyak, ya. Itu metode gom basah. Oke. Nah, untuk kalau metode botol tadi, emang kita tidak pernah melakukannya ya, dan belum melakukannya juga, karena agak susah ya, Nak. Nah, ini ya, terima kasih Adel, sudah bantu untuk share screen, ya. Ini tadi tujuan pembelajaran, kemudian boleh diturunkan Adel. Next. Setelah video, Del. Mati. Mati. Kayak koneksi Unbk ada di. Hah? Enggak, karena kan cuma 10.15.
Tapi 10.27 ya? Kan tadi Putri. Tapi mati, Put. Makanya dia harus kan. Sebenarnya login pakai, aduh. Itu tuh akun Edu Zoom tuh. Tahu. Login lagi ya. Nggak apa-apa, nutup screen. Iya. Adel jadi sih. Halo. Recording in progress. Adel bisa share screen tadi, Del? Adel bisa share screen tadi, Del? Oke. Ya ini. Nah ini ya nak ya, cara pembuatan emulsi tadi kan ada, kalau di sini ada beberapa malah metode basah, kering yang sering kita gunakan di lab ya. Kemudian metode botol, beker, ini kita tidak pernah gunakan ataupun untuk penyambunan. Ya. Oke, bisa di next, Adel. Nah ini metode gembasah atau lebih dikenal metode Inggris seperti yang dua kelompok tadi terakhir ya, kelompok 2 dan 3. Emulgator ditabur dengan air, kemudian tambahkan digerus, kemudian ditambahkan minyak ya. Yang video kalian pertama tadi menggunakan ultraflux, tapi alatnya mereka menggunakan ultraflux. Kalau di lab kita menggunakan mortir dan stamper ya. Nah ini emulgator ditambah air, terbentuk mucilago, tambah minyak sedikit demi sedikit, kemudian akan dia terbentuk korpus emulsi. Nah kalian kalau membuat emulsi itu, menurut pengalaman ibu ya selama di lab itu tidak sabar untuk menambahkan minyaknya sedikit demi sedikit, akhirnya pecah. Walaupun kalian sudah berusaha untuk di awal ya, kalau emang manual itu emang capek banget nah ya bikin emulsi. Oke, ya next. Nah, ini gom kering ya, next. Ini ininya nak, perbandingan emulgator, air dan minyaknya. Ini penambahan zat aktif ya. Untuk kalau zat aktif mudah larut dalam minyak, maka dilarutkan dengan minyak. Kalau zat aktifnya dilarutkan dalam air, dilarutkan terlebih dahulu dengan air, kemudian ditambahkan ke korpus emulsi, kemudian ini ya, aduk homogen, kemudian diadkan dengan air. Oke, next. Nah, ini metode botol kita tidak pernah melakukan karena botolnya pun botol khusus ya, dan dilakukan dengan kocok kuat ya. Untuk yang manual saja kalian sudah kesusahan ya, butuh waktu yang cukup panjang, apalagi metode botol ya. Nah, ini dimasukkan ke dalam botol, ditambahkan air, kemudian ditutup, kocok kuat ya. Tambahkan nanti airnya sedikit demi sedikit. Ini digunakan untuk minyak-minyak yang mudah menguap ya. Oke, next. Metode beker seperti yang kalian lihat di video tadi ya, ada 2 beker kemudian dipanaskan ya kan. Ada 2 emulgator twin dan span. Yang satu dia suka air, yang satu dia suka minyak, dilarutkan masing-masing kemudian dipanaskan di atas beker yang di dalamnya sudah ada air yang dipanaskan. Oke. Nah, next.
Nah, kalau ini belum pernah juga kita lakukan, metode penyabunan in situ ini cara pembuatan sabun ya nak ya. Sabun mandi yang sering kalian gunakan di rumah. Itu metode penyabunan in situ dan contoh-contoh emulsi juga termasuk. Ya, ada 2, sabun kalsium emulsi dengan sabun lunak ya. Oke, next. Nah, ini yang mau Ibu tunjukkan sama kalian, beberapa alat untuk membuat emulsi. Di kita cuman adanya mortir dan stamper ya. Itu yang kita gunakan. Kalau di pabrik-pabrik besar menggunakan mixer. Dan di universitas ataupun kampus-kampus sudah banyak juga menggunakan magnetic heater. Kalau untuk standar kita SMK ya, walaupun kita skalanya skala produksi kecil untuk industri, tapi kita hanya menggunakan mortir dan stamper ya. Ada beberapa sekolah juga menggunakan magnetic heater. Ini alatnya. Jadi dia seperti metode baker tadi nak, ada di pemanasan juga ya. Kemudian sambil diaduk-aduk gitu. Ini magnetic heater. Oke, next. Ada alat selanjutnya adalah, nah ini Ultra Turax seperti di video tadi ya. Di kampus pun sudah banyak. Kalau kalian tahu itu ada yang seperti mixer pembuat jus, tahu nggak? Yang langsung menggunakan di botol ya. Ada yang jual tuh. Tapi kalau Ultra Turax kan emang dia nggak dipegang, tapi langsung dengan alatnya didudukin, kemudian kita pencet berapa RPM, berapa kecepatan dengan waktu berapa menit. Seperti yang kalian lihat di video tadi, cuman 5 menit, minyak, emulgator dan air, kemudian dengan kekuatan 3000 RPM, ditambahkan minyak, ya kan? Itu sudah jadi sediaan emulsi yang sangat bagus sekali. Ataupun ini homogenizer dan colloid mill ya. Kebanyakan ya industri-industri besar yang menggunakan alat-alat seperti ini. Oke, next. Oke, itu adalah contoh dari alat-alat emulsi ya. Oke. Terima kasih Adel. Ya Ibu, sama-sama. Oke. Dari yang Ibu jelaskan tadi kan sudah ada beberapa alat ya kan untuk pembuatan emulsi yang secara manual sekali kita lakukan ya, mortir dan stamper ya, dengan menggunakan tenaga kita ya nak ya, tenaga alami. Makanya ketika pembuatan emulsi selalu di lab itu dibilang, kamu udah makan belum? Karena untuk menggerusnya itu butuh tenaga dan sangat-sangat sabar, ya kan? Ketika kamu menambahkan minyak sedikit demi sedikit itu, dia sudah jadi sediaan kental, bagus, tapi karena terakhir, karena udah capek, kadang-kadang tambahkan semuanya, akhirnya pecah, ya. Itulah, ada titik kritis di pembuatan emulsi itu, ketika penambahan minyak, baik metode kering ataupun metode basah. Ya, itu yang harus kita perhatikan banget. Kalau Ibu bilang itu titik-titik minyak. Nah, kalau metode kering PGA sebagai emulgator ditambah minyak itu harus benar-benar homogen dan tidak ada titik-titik minyak lagi. Kalau bilang titik minyak itu gelembung-gelembung ya. Bisa kalian bayangkan kan? Gelembung-gelembung udara seperti itu. Nah, itu harus homogenitas kental banget, nggak ada gelembung-gelembungnya lagi, dan di situ sudah berwarna putih susu seperti kental manis. Baru kamu tambahkan air, ya, sedikit demi sedikit. Itu untuk metode kering, baru ditambahkan minyak sisanya. Nah, kalau dia metode basah, emulgator ditambah air juga seperti itu. Tidak ada titik-titik air lagi. Kamu gerus sampai kental, benar-benar kental, berwarna putih seperti susu kental manis, baru tambahkan minyak sedikit demi sedikit juga. Kalau kamu tambahkan minyak sekaligus, itu akan pecah juga akhirnya, walaupun dia kental di awal. Ya,
Oke, untuk penjelasan pembuatan emulsi dengan beberapa metode, cukup paham sampai di sini, Nak? Ada pertanyaan nggak? Paham, Bu. Oke. Cukup paham ya, Nak ya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Elva? Ada yang mau ditanyakan? Rizam? Atau Nufus? Ada yang mau ditanyakan atau cukup paham? Paham, Bu. Paham ya? Oke. Untuk melihat kepahaman kalian yang kalian bilang paham, Ibu ada post test ya. Oke, linknya sudah Ibu share sebenarnya linknya di itu di grup grup kita melalui WA. Kemudian di sini juga sudah. Coba kalian buka. Boleh diklik, kerjakan 5 menit. Ya. Sebentar. Ngambil RPP-nya.